Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang hal-hal atau makhluk-makhluk apa aja yang ada di dalam lautan. Karena kayak yang kita tahu, kita belum begitu banyak explore ya di bawah sana. Jadi sebenarnya kira-kira ada apa aja sih di dalam lautan? Laut ini bukan cuma rumah bagi ikan-ikan kan, bukan juga cuma rumah bagi para terumbu karang, tapi laut juga nyimpan banyak misteri, nyimpan banyak mitos dari cerita-cerita makhluk yang mengerikan dan menakjubkan yang ada di dalam sana. Dari mulai legenda Skandinavia sampai mitos Asia, kita bakal sama-sama bahas 5 makhluk laut mitologi yang paling terkenal di dunia. Jadi siap-siap, karena perjalanan ini bakal bawa kita sama-sama menyelami lautan misteri. Kraken adalah makhluk mitologi dari cerita rakyat Skandinavia. Konon nih katanya, Kraken ini tuh berukuran sangat besar, luar biasa besar. Saking besarnya, sampai-sampai sering dikira sebagai pulau terapung. Jadi, kalau misalnya para pelaut udah mendekat nih, jadi niatnya untuk berlabuh gitu kan, pelaut kan pasti haus banget sama dataran gitu ya. Jadi mereka bakal mendekati, padahal tiba-tiba si makhluk ini tuh bakal menyerang dengan tentakel-tentakel raksasanya itu. Ya otomatis bakal memakan korban gitu. Ada kisah unik nih tentang Kraken ini. Jadi legenda ini tuh bilang bahwa Kraken ini tuh sebenarnya senang banget bikin pusaran air besar gitu untuk narik kapal-kapal ke dasar laut, sengaja banget. Bahkan dalam sastra kuno seperti Orvar Oder ini, Kraken disebutkan sebagai ancaman utama bagi para pelaut Viking, musuhnya deh bisa dibilang, karena nggak bisa lagi dihindari. Fakta menariknya adalah beberapa ilmuwan menduga bahwa legenda Kraken ini tuh mungkin aja gitu berasal atau mungkin aja terinspirasi dari penampakan sebuah cumi-cumi raksasa yang namanya Architeuthis Dax. Si cumi-cumi ini tuh panjangnya bisa mencapai 13 meter. Walaupun katanya memang pergerakannya nggak seagresif Kraken yang diceritakan, cuman mereka ini termasuk salah satu predator yang mengerikan di dalam lautan. Salah satu ancaman juga. Karena kita kan emang nggak pernah tahu ya di kedalaman sekian itu ada makhluk apa. Semakin dalam, semakin misterius, semakin ukurannya juga sangat besar, semakin bentuknya juga tidak bisa ditolerir sama akal sehat ya. Kalau dulu nih, atau mungkin sekarang juga masih, setiap kali kita ngedenger kata duyung, mungkin bakal terdengar kayak sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik gitu kan. Bahkan cerita-ceritanya juga menarik gitu, bagus. Tapi siren adalah versi gelap atau sisi negatif dari si duyung-duyung ini. Nah, dalam mitologi Yunani, siren ini adalah makhluk yang memikat pelaut dengan suara nyanyian indah mereka. Jadi suaranya itu kayak menghipnotis saking bagusnya dan bakal bikin para pelaut ini kehilangan kendali kapal
kapal, ujung-ujungnya kayak tersesat, celaka dan segala macam. Versi ini tuh jauh banget gitu kan, berbeda dari versi Duyung yang cantik, yang indah, yang sering kita lihat di film, yang sering kita dengar gitu kan. Ada kisah unik dari Odysseus dalam epic The Odyssey menghadapi siren di laut gitu. Nah, untuk bertahan ini, mereka tuh menyumbat telinga para awaknya dengan lilin dan mengikat dirinya ke tiang kapal supaya nggak terjerat pesona suara mereka, saking takutnya jadi korban siren. Emang harus disumpel. Fakta menariknya adalah duyung di budaya lain itu sering dianggap sebagai pertanda nasib buruk. Jadi walaupun bentuknya bagus, walaupun wujudnya indah, dalam cerita rakyat Karibia mereka disebut mami wata dan dianggap sebagai makhluk penguasa air yang bisa memberikan berkah atau kutukan. Itu tuh tergantung dari niat si para pelaut tersebut. Kalau niatnya memang damai-damai aja, datar-datar aja memang untuk kebaikan, kayak cuma sekedar berlayar, nyari ikan dan segala macam, itu bakal jadinya kebaikan. Tapi bakal sebaliknya kalau niatnya nggak bagus. Selanjutnya ada Leviathan. Leviathan ini salah satu makhluk laut yang paling legendaris yang berasal dari kitab Ayub dalam Alkitab. Jadi Leviathan ini digambarkan sebagai monster raksasa yang melambangkan kekacauan. Leviathan ini bisa dibilang kayak apa ya? Simbol dari kekuatan destruktifnya lautan, penghancur. Pokoknya sumber biang kerok banget lah gitu. Kisah uniknya adalah dalam cerita Yahudi kuno, Leviathan ini tuh disebut-sebut bakal dikalahkan di akhir zaman nanti gitu ya. Terus dagingnya tuh bakal kayak disuguhkan, dikasih ke orang-orang yang diberkati di surga nanti sebagai hidangan penjamuan gitu. Saya pernah bahas juga ini di salah satu video saya. Untuk teman-teman yang udah nonton pasti tahu ya. Untuk yang belum tahu nanti saya tulis di kolom deskripsi linknya. Fakta menariknya adalah beberapa ilmuwan percaya nih bahwa Leviathan tuh mungkin terinspirasi dari paus sperma besar atau bahkan megalodon. Pokoknya hal-hal yang besar banget gitu. Megalodon itu hiu purba ya, yang walaupun udah punah gitu. Jadi megalodon ini tuh punya gigi sepanjang 18 cm. Dan megalodon yang asli ini benar-benar ancaman nyata di lautan purba. Jadi yang walaupun sebenarnya kita sampai sekarang tuh belum tahu ya apakah benar megalodon ini udah punah atau belum. Karena dia mendiami di kedalaman tertentu dan kita belum sepenuhnya mengeksplor di kedalaman tersebut gitu. Isonade adalah makhluk laut dalam mitologi Jepang. Ini tuh sering banget menghantui perairan dangkal orang-orang Jepang. Jadi ia tuh dikenal punya sirip tajam gitu, kayak pedang yang mencuat di atas permukaan air. Kalau hiu kan siripnya ya udah sirip gitu doang gitu. Kalau ini kayak pedang gitu ya. Dengan kecepatan tinggi nih, Isonade ini tuh bisa nyerang kapal tanpa peringatan. Ini disebut juga sebagai hiu setan. Kisah uniknya, legenda tuh nyebutin bahwa Isonade bukan cuma nyerang kapal, tapi juga makan jiwa para pelaut. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang jatuh ke air, bisa dipastikan mereka nggak akan terlihat lagi deh, karena dilahap sama Isonade tersebut. Fakta menariknya adalah, banyak cerita rakyat Jepang menggunakan makhluk seperti Isonade gitu sebagai pengingat bahwa bahaya yang nyata itu ada di lautan. Karena penuh dengan misteri, kita nggak pernah tahu di dalam lautan itu ada apa gitu. Dan makhluk ini kemungkinan besar itu terinspirasi oleh hiu putih besar atau hiu macan yang sering ditemukan di perairan Jepang. Jadi timbullah makhluk mitologi yang seperti ini bentuknya.
Yang selanjutnya ada Makara. Makara ini adalah makhluk mitologi India yang memiliki peran berbeda dari makhluk lainnya yang tadi-tadi itu gitu ya. Jadi alih-alih menyerang nih, Makara ini tuh justru malah menjaga dan melindungi perairan suci. Baik istilahnya makhluknya. Jadi dia tuh sering banget muncul sebagai lambang dekoratif di candi dan gerbang Hindu-Buddha. Udah menyatu dengan budayanya. Kisah uniknya, legenda ini tuh mengatakan bahwa Makara adalah kendaraan Dewa Varuna, yaitu dewa laut, dan Dewa Gangga. Jadi personifikasi sungai Gangga gitu. Nah, makhluk ini tuh melindungi air dari kekuatan jahat. Tapi kebayang gak sih kalau misalnya bukan cuma ada di perairan India, misalnya adanya di semua perairan dunia. Berantem gak tuh? Yang baik sama yang jahat. Fakta menariknya adalah Makara dianggap sebagai simbol keseimbangan karena kombinasi tubuh predator darat atau kayak buaya gitu dengan makhluk air atau ikan-ikan kayak gitu. Kombinasi. Nah, untuk semua makhluk-makhluk yang barusan udah saya sebutin, bisa dibilang makhluk-makhluk tersebut tuh ngajarin kita banget ya bahwa laut itu selalu memiliki sisi misterius dan penuh teka-teki gitu kan. Mulai dari kraken ganas banget sampai Makara yang damai banget gitu kan. Jadi kayak kubu yang saling berseberangan. Dan setiap cerita ini tuh bawa kita jadi lebih dekat ke imajinasi manusia tentang lautan. Apa aja yang ada di lautan gitu. Nah, dari tadi cerita yang udah saya sampaikan, yang mana makhluk laut yang paling jadi favorit kalian? Boleh ditulis di kolom komentar. Untuk kalian yang suka sama video-video dan topik-topik kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Kalau misalnya ada informasi yang belum sempat saya sampaikan, boleh ditulis juga di kolom komentar. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.